Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususan untuk menggarang kitab Syekh Abdurrahman ibni Al-Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abdul Al-Faraj Abdurrahman ibni Shihabuddin Al-Baghdadi Semal Damashqi Al-Syahir ibni Al-Hajar Al-Asqalani ibni Rajab Muslim Hurihim wa ila ruhi sahib azamat Sayyidi ibn Muhammad Amin Muhammad ibn Muhammad Ali Muhammad Ali Samad Muslim Hurihim Zalul ibn Allah Arwahil Mu'min wa Muslimat Masyayikhina wa alimina Siri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin. Amin. Bismillah sadri yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma asna ala kahnatul qulubana wa hasil aqwalana wan niyatu fi kalamil ulama taqau bi maknai. Dari situ lagi dah biar paham ya, halaman 65 ya, biar nyambung ya. Kemarin ngomongin masalah niat. Wan niyatu, dan niat di dalam perkataan para ulama-ulama terbagi menjadi dua makna ya. Ahaduhuma bimakna tamyizil ibadati ba'daha an ba'din ya. Yang pertama adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Katamyizi sholati zuhri min sholati asri masalan, seperti membedakan sholat zuhur dan sholat asar misalnya. Ini wa tamyizi siyami Ramadan min siyami ghairihi, dan seperti membedakan antara puasa Ramadan dan puasa lainnya. Atau tamyizil ibadati min adati, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Katamyizil ghusli min al-janabah min ghusli tabarrudi wa tanazzufi, seperti membedakan antara mandi wajib menghilangkan hadas besar dengan mandi yang cuma pengen dinginin badan atau bersih-bersih. Wa nahwi dzalik. Wa hadha niyatu yallati tujadu kasiran fi kalami fuqaha'i fi kutubihim. Dan ini adalah makna niat yang kita ditemukan di dalam banyak perkataan para ahli fikih dalam kitabnya. Ya, jadi dalam orang-orang fikih mengartikan niat itu adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu niat dari kalangan orang-orang fikih. Itu niat dalam makna pertama. Dan makna kedua yang sebenarnya kita dalamin di dalam kitab ini yaitu wal makna sani yakni bimakna tamyizil maqsudi bil amal. Tuh ya, makna yang kedua ini yang didalamin kemarin, yaitu makna tentang niat dalam pemahaman ulama-ulama. Yang kedua adalah membedakan maksud di bahasa Arab ya, bahasa Indonesia maksud juga berarti maksud atau tujuan daripada apa yang dikerjain gitu. Jadi niat adalah tujuan atau maksud dari apa yang dikerjain, itu adalah niat. Wahal huwallah wahdah, apakah yang dimaksudkan dalam melakukan suatu perbuatan itu untuk Allah maksudnya ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Am ghairu, atau mungkin niatnya maksud dari tujuan amal perbuatannya selain Allah. Itu makna niat yang kedua, yaitu makna niat yang diartikan membedakan di mana maksud dari tujuan amal perbuatannya.
Amal perbuatan, ya perbuatan ya amal, maksudnya kalau bahasa Indonesia aja gitu. Ya tujuan daripada apa yang dikerjain. Nah, gitu. Membedakan tujuannya. Amillahu amillahu wa ghairu, atau maksud tujuan mengerjakan sesuatu itu untuk Allah dan juga untuk yang lain. Gitu. Ini musyrik namanya. Ya. Ya, itu. Wa hadhihi niyatu hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna bi kutubihim. Ya, ini adalah makna niat yang dibicarakan oleh orang-orang arif. Maksudnya ahli-ahli ma'rifat tasawuf fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini pemaknaan niat berarti ada dua dalam ilmu fikih, adalah untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lain. Tetapi di dalam maknanya orang-orang tasawuf ataupun orang arif itu adalah maksud tujuan dari apa yang dikerjain, siapa yang dimaksud dalam mengerjakan sesuatu itu. Ini dalam kitab-kitab fi kalamihim ala ikhlas wa tawabi'u ababi, di dalam kalam mereka, pembicaraan mereka dalam kitab-kitab mereka tentang masalah ikhlas dan juga faktor-faktor yang mengikuti tentang ikhlas, gitu, tentang bab ikhlas kitabnya. Wahya lati tujadu kasran fi kalami salafil mutaqaddimin, dan ini kebanyakan ditemukan dari kata-kata orang-orang salaf yang terdahulu. Maksudnya ulama-ulama terdahulu memaknai kata niat adalah ngelakuinnya buat siapa? Itu. Ya, ngelakuin kerjaan itu buat siapa? Itu niat dalam perkataan sebagian besar ulama-ulama terdahulu, pengertian tentang niat. Ya, waqad sannafa Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, ini diulang sedikit sebenarnya. Sesungguhnya telah menyusun sebuah kitab Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, musannafan, ya, sebuah susunan kitab, samahu, beliau namakan kitabnya adalah Kitabu Al-Ikhlasu wan Niyat, kitab ikhlas dan niat. Nah, ikhlas dan niat itu dia mengartikan kayak satu kata jadinya. Niat ya ikhlas, ikhlas ya niat. Niat itu adalah melakukan hanya untuk Allah, gitu. Maksudnya dia. Wa inna ma arada hadhihi niyatu, dan sesungguhnya apa-apa yang diinginkan dari niat ini, ya, niatul lati yatakarraru zikruha fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata niat ini, ya, makna niat yang sering diucapkan ini adalah niat yang mana berulang kali, ya, yatakarraru zikruha. Penyebutan kata niat ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Taratan bilafzi niat. Kadang Nabi ngomongnya dengan bahasa niat. Wa taratan bilafzi iradah. Kadang Nabi ngomongnya iradah. Kemana dijelasin dia? Masih ingat gak? Iradah itu artinya keinginan. Wa taratan bilafzin muqaribin lidzalik. Kadangkala ada makna-makna yang mendekati dari itu semua. Ya, banyak nanti bahasa tentang niat itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Waqad ja'a dzikruha siran di kitabillah azza wa jalla bi ghairi lafzin ya aidan. Dan juga sesungguhnya telah datang penyebutan banyak di dalam kitab Allah, yaitu di Quran. Banyak sekali penyebutan lafaz tentang maksud dan tujuan amal perbuatan bi ghairi lafzin niat, tapi enggak lafaznya enggak niat. Bahasanya Allah enggak ngomong niat. Ya, minal alfazi ya muqarabati laha, tetapi lafaz yang mendekati makna sama kayak niat, gitu. Jadi sebenarnya kalau membahas masalah ini kan kita lagi ngomongin hadis tentang innama a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat. Nah, bahasa niat ini kita koprek habis, beliau mengoprek kata niat. Kata niatnya dong. Niat itu awalnya tadi terbagi dua dalam fikih orang tasawuf, dan di dalam ilmu tasawuf diartikan lagi niat itu kadang-kadang maknanya sama tetapi bahasanya berbeda. Ada kata yang biasanya ditulis niat, tapi kadang Nabi juga ngomongnya bukan dengan kata niat, kadang ngomongnya dengan kata iradat. Gitu. Yuridu ntar ada.
Dan bahkan di Al-Quran banyak bentuk maksud kata niat, tapi lafaznya bukan bahasa niat. Wa innama, nah ini terus lagi, wa innama faraqam man faraqa baina niyati wa baina iradah wal qasdi wa nahwihima. Dan sesungguhnya apa-apa yang membedakan dari apa yang dibedakan daripada niat, maksudnya ulama-ulama membedakan satu niat dengan niat yang lain, ya bahasa niat ini. Wa baina iradah, ya pembedaan niat, iradah, maksud dan nawihima, gitu. Ya, ada perbedaan di antara niat, iradah, qasdun, maksud, wa nawihima. Ada lagi ntar selain itu. Sebenarnya maknanya sebenarnya sama. Tujuan apa yang dikerjain. Lizannihim ikhtisasan niyat bil makna awal allazi yazkuruhu fuqaha, ya. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama bahwa mengatakan bahwa prasangka mereka mengkhususkan kata niat itu lebih ke bahasa ahli fikih, gitu. Yang tadi membedakan cara ibadah doang. Ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau niat itu sebenarnya bahasa yang dipakai buat ahli fikih doang untuk membedakan antara satu ibadah dan ibadah lain. Sedangkan yang dikurangan yang iradah apa itu baru yang dimaksud dengan niat yang begini. Wa minhum man qala, tetapi di antara mereka lagi ada yang mengatakan an-niyatu takhtassu bi fi'lil nawi. Ya, kemarin itu ya yang dibilang. Ada yang mengatakan lagi niat itu adalah dikhususkan untuk pekerjaan yang mengerjakannya. Wal iradatu la takhtassu bidzalik, tetapi iradah, keinginan tidak dikhususkan kepada yang mengerjakannya. Kama yuridul insanu minallahi, seperti manusia menginginkan sesuatu dari Allah, ayyufiralahu, agar Allah mengampuninya, ya, menginginkan. Wala yanwi dzalik, tapi tidak meniatkan. Saya niat untuk diampuni, tapi saya ingin diampuni. Jadi kalau kata iradah, tidak ada kuasa orang yang ngomong untuk melakukannya. Tapi kalau niat, memang orang yang ngomong ini yang akan melakukan. Kan gak bisa saya niat diampuni Allah, gak bisa dong. Saya menginginkan diampuni Allah. Paham gak perbedaannya? Ya, iradah dengan niat. Itu ada perbedaan. Nah, itu perbedaan pemahaman kata tentang niat aja beberapa ulama. Selanjutnya waqad zakarna anna niyata fi kalamin nabi wa salafil ummah, dan sesungguhnya kami akan menyebutkan di sini bahwa sesungguhnya niat di dalam perkataan para nabi, di dalam perkataan nabi kita Muhammad, para nabi, jadi an-nabi itu maksudnya Nabi Muhammad. Di perkataan di kata-kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah, dan juga umat-umat sebelumnya atau sahabat tabi'in, ya. Kata niat di perkataan mereka, nabi dan sahabat-sahabat dan salafus shalihin, innama yuradu biha hadzal ma'na asani ghaliban. Mereka semua menginginkan dengan kata niat ini dengan makna yang kedua secara umum. Maksudnya tadi yang kedua apa? Yang menurut pendapat para orang arif, ya, bahwa niat adalah membedakan tujuan dari apa yang mau dikerjain. Untuk siapa kita ngerjain sesuatu, ya, tujuannya buat siapa kita ngerjain itu. Ulama-ulama terdahulu, para salafus shalihin dan juga nabi kita Muhammad lebih menekankan makna niat ke situ, ya. Fahya hina izin bi ma'na iradah, ya. Dan dia kata niat ini kadangkala, ya, suatu ketika kadangkala, gitu, bi makna iradah, kadang maknanya iradah. Iradah artinya keinginan, ya, menginginkan. Kadang makna itu walidzalika yu'abbaru anha bilafzil iradati fil Qur'anil katsiran. Dan yang demikian itu walidzalika, oleh karena itu yu'abbaru, sering diungkapkan, sering dikabarkan atas makna iradah yang dimaksudkan adalah niat, bilafzil iradah di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah, ya, Aman 66 masih. Ini perkataan Allah, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirat. Di antara kalian siapa yang menginginkan dunia dan siapa yang menginginkan akhirat.
Ini sebenarnya diartikan dari antara kalian siapa yang meniatkan untuk dunia, yang meniatkan untuk akhirat, gitu, bisa masuk situ. Wa qauluhu, jika Allah berfirman, ya turiduna arada dunia wallahu yuridu akhirah. Ya, kalian menginginkan kemegahan dunia, terbukanya kehidupan dunia, dan Allah menginginkan akhirat. Jadi diartikan juga kalian meniatkan keduniaan. Ya, surat Ali Imran. Lalu ada qauluhu ta'ala turiduna, itu udah ya. Tadi Ali Imran. Al-Anfal tadi 67. Lalu wa qauluhu man kana yuridu harsal akhirah. Siapa yang ingin mendapatkan keuntungan akhirat? Siapa yang menginginkan? Siapa yang meniatkan? Bisa diartikan gitu. Ya, keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsi. Allah akan tambah dari keuntungan itu. Waman kana yuridu harsad dunya. Siapa yang menginginkan atau meniatkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, Allah akan kasih dari dunia itu yang dia niatin. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat enggak dapat bagian sama sekali. Syura ayat 20. Lalu juga ada wa qauluhu ta'ala, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman mahdhura. Itu. Tuh, siapa yang menginginkan, siapa yang meniatkan dipercepatnya urusannya di dunia. Manasya ajalna, kami akan percepat. Ya, ajal man yuridul ajilah, siapa yang menginginkan keduniaan, siapa yang meniatkan langsung dikasih di dunia, ajalna lah, kami akan percepat, kami akan kasih kalau minta banget gitu. Contohnya siapa? Ya, siapa sahabat Nabi yang punya kambing banyak lupa? Alqamah ya, Alqamah yang durhaka ya. Masya Allah. Gak ada yang ingat. Adi, Adi, yang punya kambing banyak, Nabi doain jadi kaya siapa? Sa'labah. Sa'labah diselamatkan Sa'labah. Ya, Sa'labah itu kan Nabi jadi bilang, ya Rasul doain saya biar kaya gitu. Jangan lo begini aja. 3 kali dia minta, ya Rasul doain saya biar kaya gitu. Enggak lo begini aja. Ketiga kalinya baru Nabi doain. Nah, ini yang dibilang, siapa yang menginginkan dipercepat di dunia, Allah kasih. Karena maksa. Kita kan gitu, ya Allah saya gini-gini amat, itu saya minta lagi. Kata Allah, udah lo begini aja, jadi bener ngaji mulu gitu. Kayak dikit lo berhenti ngaji gitu. Tapi maksa, akhirnya Allah kasih. Nah, yang dibilang man yuridu dan karena yuridul ajilah, siapa yang ingin dipercepat, Allah kasih dipercepat. Fiha, di dalam dunia itu. Manasya, dari siapa yang Allah kehendaki. Liman nuridu, siapa yang kami pengen, siapa yang inginkan. Summa ja'alna lahu jahannam. Kalau kemudian nantinya kami akan jadikan neraka jahanam sebagai tempat yang sangat menghinakan. Ya. Tuh. Wa man aradal akhirah, siapa yang pengen akhirat, siapa yang meniatkan. Nah, ini diartikan yurid itu lebih ke niat. Siapa yang niatnya akhirat. Nah, ini penting nih. Maksudnya ini belum pernah sampai ya, ayat ini, surat apa sih ini? Isra belum deh. Dulu mulainya dari Al-Kahfi ya. Al-Kahfi setelah Isra ya. Ya. Kita mulai dari Al-Kahfi ya, tafsir. Cukup dalam tafsiran ini. Ini di Ihya ada tentang masalah man kana yuridunya ini yang di dalam itu niat tujuan. Soalnya nanti di dalam akan dibahas cukup dalam tentang masalah niat, keinginan. Siapa yang keinginan dan niat menjalankan hidupnya untuk dunia dan minta dipercepat lagi, kasih. Tapi tuh lahu jahannam yaslahan madhura, dia akan masuk jahanam secara dihinakan. Waman aroda, siapa yang meniatkan akhirat. Gimana sih kita lagi hidup di dunia tapi meniatkan apa yang kita kerjakan buat akhirat? Nah, itu kan sulit ya.
Nanti dikasih paham di sini di dalamnya tentang, makanya ini cukup dalam ngomongin masalah niat. Ya, kalau kita mikir roda, siapa yang meniatkan akhirat? Nah, itu kan bahkan kita lagi di dunia, kok kita ngapa-ngapain niatnya akhirat? Gitu. Nah, ini nanti di dalam akan dibahas apa sih sebenarnya niat itu seperti apa sih? Gitu. Ya, bisa. Ini kalau kita mampu man arodal akhirah ini Abu Bakar Siddiq man arodal akhirah, niatnya akhirat dong. Ya, Nabi Sulaiman niatnya akhirat dong. Apa yang dikerjain di dunia itu niatnya akhirat semua. Ya, Utsman bin Affan apapun yang dikerjain itu niatnya akhirat. Bayangin kaya banget loh. Ya. Karena dia udah tak paham makna niat. Gitu. Nah, kita nih mudah-mudahan setelah menyelesaikan masalah niat, kita pahamlah bagaimana cara meniatkan hidup. Gitu. Bahkan makanya ada ayat alias tawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang paham sama orang yang nggak paham? Kenapa? Kadang karena paham bab niat, seorang ulama napas aja ada pahalanya. Kita udah sembahyang aja dosa isinya kan gitu. Ya karena kagak paham, wudunya salah, kata apa? Habis nih suara kayak. Terus ini belum selesai, ini masih kemarin nih. Ya. Siapa yang mikir akhirat, niatnya akhirat, wasa'alaha sa'iha. Allah akan perluas jalannya, gampangin. Gitu. Ya, wahwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mengimani Allah. Faulaika karena sayyuhum masykur. Mereka itulah orang-orang yang usahanya dalam hidupnya akan dibalas dengan kebaikan yang banyak sama Allah. Baik di dunia atau di akhirat. Bayangin. Makanya yang terlihat bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, karena usaha mereka yang niatnya hanya untuk Allah, Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Kaya banget kan? Niatnya akhirat tuh. Enak kalau niatnya akhirat. Susah. Surat Al-Isra tuh ayat 19, 18, 19. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, kana yuridul hayatad dunya, siapa yang meniatkan atau menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga semua perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan semua yang dia kerjain, usahanya untuk dunia kami kasih semua yang diusahain, wa ma fiha wa hum fiha la yuhsasun, enggak dikurangin, enggak dicurangin. Dia kerja 10 dikasih 10. Dia usaha di dunia 11 dikasih 11. Allah nggak akan curang. Gitu. Itu siapa yang menginginkan, meniatkan kehidupan dunia dan juga kesenangan-kesenangan dunia, Allah kasih. Ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Ini seram lagi ayatnya. Kalau tadi masih mending nggak ada bagian. Kalau ini mereka lah yang mana tidak ada di akhirat kecuali neraka. Gitu. Ya, wahabita ma sana'u fiha, dan hilang sudahlah apa yang mereka kerjain di dunia. Batilun, sia-sia. Makanu ya'malun, apa-apa yang udah mereka kerjain di dunia sia-sia, enggak ada hasilnya di akhirat. Surat Hud ayat 15-16. Wa qauluhu ta'ala lagi, wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Ya, jangan kalian usir yang mana orang-orang yang menyerukan atau mengajak kepada Allah, kepada Tuhan mereka pagi dan sore, yang tujuannya mereka adalah niatnya hanya untuk dapat keridhaan Allah. Itu Surah Al-An'am ayat 52. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-Kahfi 28. Sabarlah akan diri kalian, akan dirimu, bersama orang-orang yang selalu menyerukan akan Tuhan mereka. Maksudnya selalu menyeru kepada Allah pagi dan sore, yang mana mereka menginginkan, meniatkan atas keridhaan Allah, wajhul. Wala ta'du, jangan kamu berpaling matamu kepada mereka yang niatnya mencari kesenangan dunia. Al-Kahfi itu.
Lalu ayat lagi, dzalika khairul lil ladzina qauluhu ta'ala, dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhahu wa ulaika humul muflihun. Itulah kebaikan bagi orang-orang yang meniatkan hanya untuk Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa qauluhu, dan juga Allah berfirman, wa ma ataitum min riban. Ini ayatnya sih agak jauh artinya. Wa ma ataitum, apa-apa yang kami datangkan kepada kalian min riba, daripada riba, yarbuah fil amwalin nas, agar bertambahnya harta-harta manusia, fala yarbu indallah, tidaklah bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum minan zakah, apapun yang ditetapkan oleh kalian akan zakat, yang diniatkan turiduna wajah Allah, hanya untuk Allah, faulaika humul mud'afun, itulah mereka yang dilipat gandakan. Surat Ar-Rum 3839. Nah, itu tentang makna dari niat yang bentuknya di Quran lebih kepada iradah, ya, yuridu ya, iradah kan masdarnya, aroda yuridu, keinginan. Siapa yang menginginkan, yang sebenarnya lebih diartikan, ya, yang dimaksud Allah dalam Al-Quran itu adalah diniatkan, niat atau maksud, tujuan apa yang dikerjain. Siapa yang bermaksud tujuan yang dikerjain adalah untuk dunia, tuh gitu. Siapa yang maksud dan atau tujuan yang dikerjain untuk akhirat, tuh. Man kana yuridu dunya wa man kana yuridu akhirat wa man arada al-akhirat. Kata aroda yuridu di sini lebih diartikan siapa yang bermaksud, bertujuan melakukan suatu kerjaan untuk tujuan dunia, untuk tujuan akhirat, untuk tujuan Allah. Itu. Jadi itu makna pertama niat yang diartikan iradah. Ada juga waqad yu'abbaru anha, juga dikabarkan, sesungguhnya juga telah dikabarkan atau diungkapkan atau dimaknakan anha di dalam Al-Qur'an, tentang makna daripada niat. Anha itu maksudnya niat. Di dalam Al-Qur'an bilabzi, tuh. Bilabzi apa nih? Al-ibtigo bago, yang bagi gitu. Jadi artinya mencari ibtigo itu artinya mencari, ya. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti apa Allah yang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, illa ibtigo wajhi rabbihil a'la. Surat Al-Lail ayat 20, yang artinya kecuali ibtigo'a, kecuali hanya mencari keridhaan dari Tuhannya yang maha tinggi. Wajah ini artinya wajahnya Allah, bukan maksudnya keridhaan Allah. Kecuali ada ayat terusannya sebelumnya, jadi tak tahu udah, kecuali mencari wajah ridhaan Allah. Lalu wa qauluhu ta'ala, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Tuh, Al-Baqarah 265. Permisalan, contoh orang-orang yang menafkahkan harta mereka ibtigha'a, tujuannya mencari keridhaan Allah. Tuh, ibtigha' diartikan tujuan, maksud dari apa yang dikerjakan adalah keridhaan Allah, dan ini beda lagi. Tadi yuridu, sekarang ibtigha gitu. Jadi artinya siapa orang yang menafkahkan harta mereka yang menafkahkan harta mereka, ya, ibtigha, yang mencari keridhaan Allah. Ibtigha diartikan mencari, padahal dimasukkan arti seperti pertama niat, yaitu tujuan apa yang dikerjakan adalah mencari ridha Allah. Gitu. Ibtigha diartikan sama, tapi bahasanya lain ya. Allah pakai ibtigha. Tadi yuridu, terus ibtigha, yang sebenarnya maksudnya tetap pada arti yang kedua dari perkataan para ulama, yaitu maksud bil amal, apa tujuan dari amal yang dikerjain. Jadi kalau mau diartiin begini, masalul ladzina, permisalan orang-orang yang menafkahkan harta mereka, yang maksud tujuan dari apa yang dikerjakan daripada menafkahkannya itu adalah mencari keridhaan Allah, gitu. Ya. Itu. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman juga, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah.
Dan janganlah kalian menafkahkan harta kalian kecuali mencari keridhaan Allah. Gitu. Al-Baqarah 272. Ya, ibtigo diartikan tetap janganlah kalian menafkahkan harta kalian kecuali tujuan melakukannya adalah keridhaan Allah. Begitu. Wa qauluhu, Allah juga berfirman lagi, la khaira fi katsirin min najwahum. Enggak ada baiknya sebagian besar daripada bisik-bisik mereka atau obrolan mereka. Ya, kecuali jadi sebagian banyak kan omongan obrolan itu enggak ada bagusnya kata Allah. Hubungan mereka kecuali man amara bi shadaqatin, kecuali bisikan ataupun obrolan yang mengajak kepada urusan sedekah, atau ma'rufin, atau omongan atau bisikan yang ngajak berbuat baik, au islahi bainan nas, atau omongan yang tujuannya mendamaikan antar orang-orang. Wa man yaf'al dzalik, siapa yang melakukan semua itu, ibtigha amardatillah, siapa yang mengerjakan obrolan ataupun mengajak orang bersedekah, melakukan perbuatan baik atau mendamaikan orang yang antar manusia, dan itu melakukannya ibtigha amardatillah, tujuan melakukannya atau mencari keridhaan Allah, itu fasawfa nu'tihi ajran azima. Ya, suatu ketika nanti dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 114. Nah, di dalamnya membahas tentang ayat yang terakhir itu. Surat An-Nisa ayat 114. Fanapal khairu an kasirin mimma yatanaji sih sebenarnya. Bihin nasu. Allah menafikan kebaikan, menafikan Allah menafikan apa sih? Mentidakkan gitu. Ya. Allah mentidakkan kebaikan, menafi. Kita udah biasa pakai bahasa nafi ya, tapi udah bahasa Indonesia ya. Tapi ngerti maksudnya? Allah menafikan kebaikan, ngerti nggak maksudnya? Allah menafikan kebaikan. Udah bahasa Arab itu soalnya. Allah mentidakkan kebaikan, begitu jadi. Nafi apa? Ya, nafi, nahi kan gitu. Nahi kan mengatakan tidak, nahi melarang ya, larangan nahi. Nafi anjuran untuk tidak gitu. Ya. Nahi apa? Jangan pergi. Itu nahi. Ada baiknya tidak pergi. Kalau nafi gimana? Menafikan. Menidakkan itu. Mengingkari. Bisa diartikan mengingkari. Kan kalau ngartinya kan gitu, mentidakkan. Kan Allah mentidakkan kebaikan kan enggak enak banget kan? Bahasanya gimana ya? Menolak. Menafi ya, menolak ya sebenarnya. Menolak, mengatakan, mengingkari lah ya. Nafal khaira, nafallahul khaira gitu maksudnya. Allah menafikan atau menolak atau mengingkari kebaikan an kasirin mimma, kebaikan yang ada sebagian besar dari apa-apa yatanaji bihin nasu, yatanaja sebenarnya, yang dibisik-bisikan, dibincangkan manusia. Jadi maksudnya Allah mengingkari ada kebaikan dari obrolan manusia, obrolan, bisikan. Allah mengingkari di situ ada kebaikan. Kecuali kebaikannya cuma ada di mana? Fil amril ma'ruf. Jikalau obrolan itu adalah perkara-perkara ngajak kebaikan. Gitu. Ini ayatnya ngomongnya ke situ. Jadi Allah sampai menafikan obrolan, bisikan itu, hampir dikata ini nggak ada kebaikan, kecuali obrolan dan bisikan itu hanyalah untuk urusannya perintah-perintah melakukan perbuatan baik. Itu baru ada kebaikannya. Ya. Jadi memang ada, kalau misalnya kayak siapa ya, Sofyan Asauri apa sih, yang ngobrol-ngobrol nggak ada juntrungannya itu haram. Karena sampai kayak gini nggak ada kebaikan. Gitu. Ya, wa khassa min afradihi shadaqata wal islah bainan nas.
li umumi naf'ihima. Dan Allah mengkhususkan daripada min afrodihi, daripada kesatuan amal-amal ma'ruf, maksudnya amrul bil ma'ruf, perkara-perkara yang ma'ruf, perbuatan baik, Allah menyatukan dari perkara-perkara yang berbuat baik ini min afrodihi, yaitu as-shadaqah, satu sedekah. Ya, maksudnya apa? Allah mengatakan perbuatan baik itu sedekah. Wa islahi bainan nas, dan juga mendamaikan antara orang-orang lagi berantem misalnya gitu. Itu juga dikatakan termasuk amrul ma'ruf. Ya. Nah, itu yang dibilang kebaikannya ada. Selain yang begitu enggak ada. Li umumi naf'ihima. Karena apa? Karena luasnya, umumnya luasnya manfaat dua hal itu. Maksudnya sedekah menganjurkan orang berbuat baik, menganjurkan orang sedekah, terus mendamaikan orang-orang. Ini adalah obrolan atau bisikan yang mempunyai kemanfaatan yang luas. Selain ini Allah katakan nggak ada kebaikan. Ya. Fadalla dzalika ala anna tanaji, maka menunjukkan atas hal itu bahwa sesungguhnya perbincangan, bisikan, obrolan bizalika khairan, dengan tujuan ngajak orang benar, nyelesain masalah orang lagi berantem, itu adalah kebaikan. Baru itu dikatakan obrolan atau bisikan yang baik. Ada kebaikan di situ. Wa amma thawabu alaihi minallah, dan adapun pahalanya ada dari sisi Allah. Ya. Fakhassahu bimman fa'alahu ibtigha'a mardatillah. Allah mengkhususkan orang-orang yang melakukan ini, melakukan perbuatan baik dengan sedekah atau menyuruh orang melakukan sedekah, menyuruh orang berbuat baik atau menyelesaikan masalah orang, omongan-omongan niat yang melakukan ini dilakukan hanya ingin mencari keridhaan Allah, itu baru diberi pahala. Itu yang dikatakan kebaikan. Ya. Nah, apa sih yang mau dibahas? Wa innama, ini yang dibahas. Innama ja'al amra bil ma'ruf minas shadaqah. Dan sesungguhnya Allah menjadikan apa-apa yang menjadi perkara ma'ruf, amal ma'ruf nahi munkar kan? Perkara ma'ruf maksudnya perbuatan-perbuatan baik. Allah menjadikan perbuatan baik itu suatu sedekah. Ya. Perbuatan-perbuatan yang baik adalah pahalanya sedekah. Wal islaha bainan nasi, dan Allah juga menjadikan mendamaikan antar manusia, bikin tentram orang, wagarahuma, dan selain dua itu yang urusannya memperbaiki kehidupan orang, khairan, kebaikan. Ya. Ya. Jadi yang namanya mengajak untuk berbuat baik, ya, melakukan amal ma'ruf ya, amal ma'ruf ini kan melakukan perbuatan baik, amal ma'ruf nahi munkar kan, ya, amaro bil ma'ruf, yang mana kita menganjurkan orang berbuat kebuatan baik, misalnya sedekah lo, kasih no dia, kasihan dia belum makan. Nah, omongan ini bernilai sedekah, ngerti gak? Menganjurkan orang berbuat baik, amar ma'ruf namanya. Ya, menganjurkan orang berbuat baik itu adalah sedekah. Tetapi mendamaikan orang yang lagi berantem bukan sedekah, tapi kebaikan. Tuh. Ya, wa islaha bainan nas wa ghairahuma khairan, suatu kebaikan. Ya, mendamaikan antar orang yang berselisih misalnya adalah suatu kebaikan. Ya, wa in lam yubtagha bihi wajhullah. Ya. Kebaikan nih. Kalau tadi yang namanya sedekah, ya, amal ma'ruf. Nah, mendamaikan orang. Ini semua tadi yang ada di dalam Al-Qur'an ya, bahwa bisikan-bisikan, obrolan-obrolan yang mengajak kepada perbuatan baik, nyuruh orang sedekah, nyuruh orang bantuin orang susah atau orang yang lagi butuh, atau mendamaikan kehidupan orang, ini perbuatan-perbuatan baik ini semua
yang dikatakan ini adalah khairun, perbuatan baik, wa ilam yubtagha bihi wajhullahi, meskipun enggak diniatin untuk Allah. Paham enggak? Tetap itu dikatakan bernilai perbuatan baik dan sedekah, ya. Meskipun enggak diniatin karena Allah. Nah, ini yang harus kita renungin nih. Jadi pentingnya niat. Ya, itu perbuatan baik, enggak disalahkan, enggak dosa gitu. Lamma yatarattabu ala dzalika min naf'il mu'ta'addi, ya, di mana yatarattabu akan menimbulkan gitu, menerbitkan dari semua itu, yaitu mendamaikan orang, menyuruh orang berbuat baik, karena dari situ akan menghasilkan manfaat banyak orang. Ya, ya manfaat lah. Kan tadinya orang jadi berantem, kita ngomong jadi nggak berantem, jadi manfaat kan. Terus kita nganjurin teman kita untuk bantu orang yang lagi susah, kan manfaat. Ya, ini walaupun tidak diniatkan untuk Allah, tetapi itu manfaat. Fayahsulu bihi linnasi ihsanun wa khair, maka terjadilah bagi manusia dengan perbuatan itu, dia perbuatan omongannya dia nganjurin orang berbuat baik, dan juga misalnya dia mendamaikan orang yang sedang bermasalah atau mendamaikan kehidupan orang, itu adalah yang dilakukan itu kepada manusia akan membuat banyak kebaikan dan manfaat. Ihsanun wa khairun, ya, manfaat lah orang. Tadinya orang yang harus cerai jadi nggak cerai gara-gara kita nasihatin, atau orang berantem jadi nggak berantem, itu kan jadi manfaat, itu kebaikan walaupun nggak diniatkan untuk Allah, ya. Wa amma bin nisbati ilal amr, ya, dan adapun kalau dinisbatkan atau dikaitkan dengan perintah dari Allah, gitu, ya, an qasada bihi wajh Allah, seandainya dia meniatkan itu adalah karena perintah Allah, dia niatin, dia maksudin, maksudnya apa? Allah menyuruh kita membantu orang yang nyusah, Allah menyuruh kita ngajak orang untuk berbuat baik. Apa ayatnya? Ayat tadi pada dikatakan wala ya'uddu ala ta'amil miskin, wala ya'uddu ala, tidak menganjurkan, tidak mengajak orang untuk ngasih makan orang susah. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk menganjurkan orang, ngajak orang berbuat baik. Akhirnya pas kita, ayo bantuin yuk teman kita yang lagi susah, diniatkan dalam hati bahwa apa? Karena ini perintah Allah, ngajak orang kepada perbuatan baik. Nah, ini ingat, melakukannya karena perintah Allah, karena Allah menyuruh kita mengajak orang berbuat baik. Nah, kalau diniatkan karena ini adalah perintah Allah, atau maksud tadi ada orang berantem, kita ingat ayatnya, Allah suruh kita waslu bainan nas gitu, damaikan antar manusia. Allah menyuruh kita berbuat ini, Allah menyuruh kita mendamaikan orang. Itu kita damai ini karena perintah Allah. Jadi ada niatnya berbeda, ya. Tadi kan mungkin karena kemanusiaan aja, ya. Apalagi RT mungkin karena kemanusiaan aja kan gitu, karena tugas dari ke-RT-an gitu. Tapi kalau diniatkan karena Allah menyuruh, nah ini beda kan? Beda gak? Saat orang melakukannya karena emang kemanusiaan, ama memang dari diniatkan ini adalah perintah Allah, ya, itu. Nah ini wa amma bin nisbati ila amri gitu. Seandainya adapun jika dikaitkan dengan perintah, bi an qasada bihi wajh Allah, dengan seandainya dia bermaksud dengan ini mencari keridhaan Allah, wabtigo amardatihi, dan mencari keridhaan Allah, karena khairan lahu, itu baik buat dia, baik buat orang yang ngerjain deh. Maksudnya kita damain orang, tadinya mau berantem kita damain, ini baik buat kita. Kenapa? Kau bisa baik buat kita? Ya, karena bernilai pahala. Ya, wa usiba alaih, dan mendapat pahala. Gitu. Ya, nih hati-hati niat. Gak ada niat perintah Allah itu cuma kebaikan, tidak ada nilai pahala. Hati-hati deh. Ya. Ini juga pernah dibahas di kitab Marogi tentang masalah pentingnya niat. Gitu. Ya. Tuh lihat nih. Karena khairan lahu, itu baik buatnya. Wa usiba alaih,
dan juga diberi pahala. Wa ilam yaksud dzalik lam yakun khairan. Kalau nggak dimaksudkan untuk Allah, nggak baik buat dia, wala thawabalah walih, dan juga nggak dapat pahala. Gitu. Ya, itu pikirin tuh ya. Jadi sebenarnya itu adalah perbuatan baik, gitu. Tapi perbuatan baik apa? Baik buat orang. Ya, kan kalau kita damain orang yang lagi ribut, akhirnya jadi nggak berantem, itu perbuatan yang tadi di awalnya apa? Baik buat orang. Ya, baik buat orang meskipun tidak ada niat karena Allahnya. Baik buat orang, bukan buat kita, kan jadi baik ya. Misalnya kita nganjurin orang bantu tuh orang miskin, lagi bayar sekolahnya belum anaknya. Baik buat siapa? Buat anak yang sekolah kan? Ya, tetapi kitanya gak dapat apa-apa, karena nggak diniatkan untuk Allah. Karena pas diniatkan untuk Allah, ya dapatnya 3 loh. Baik buat kita, dapat pahala kita, baik buat orang. Ya, kalau nggak diniatkan atas perintah Allah, cuma baik buat orang, manfaat buat orang lain, tapi nggak manfaat buat kita, nggak dapat pahala buat kita. Gitu. Nggak baik buat kita apa? Bisa jadi nggak ada berkah. Karena kemanusiaan. Tetapi ya ada nanti ya mungkin pembahasan tentang masalah, kalau di tafsir Marogi itu dibahas orang Islam ataupun non Islam yang melakukan perbuatan baik karena kemanusiaan itu akan dibalas di dunia. Gitu. Baik Islam ataupun orang non Islam berbuat baik karena kemanusiaan akan dibalas di dunia, Islam ataupun non Islam. Ya, tapi kalau orang Islam melakukannya karena perintah Allah, dibalas dunia dan juga dapat pahala di akhirat. Tuh, cuma gara-gara niat. Ya, ini pentingnya niat ya. Itu. Nah itu tadi kalau di sini beliau lebih mengatakan nggak ada kebaikan buat kita karena nggak diniatkan. Kebaikannya cuma buat orang karena manfaat. Namanya mendamaikan orang, menyuruh orang sedekah kan manfaat buat orang, tidak manfaat buat, tidak baik buat kita, dan tidak ada pahala kalau nggak diniatin atas perintah Allah. Nah ini wahada bikhilafi man soma wa sholat, tapi itu masih baik. Apa? Baiknya kenapa? Walaupun nggak diniatin kepada Allah atas perintah Allah, tapi kan manfaat buat orang. Bisa jadi orang yang kita damain terus di hidupnya bahagia, dia sembahyang didoain gitu. Ya, bisa jadi kebaikan kita dapat dari situ. Dari kita bermanfaat buat dia, akhirnya dia baik sama kita. Ya, itu kalau tadi hubungan berbuat baik yang walaupun tidak diniatkan kepada Allah tapi masih manfaat. Berbeda lagi nih, wa hadza bi khilafi man shoma wa shalla wa dzikrullahi wa dzikrullah. Berbeda lagi dalam urusan siapa orang yang sholat, puasa, sholat, zikir ini yaksidu bidzalika gharadud dunya. Siapa yang meniatkan, kalau diniatkan itu semua untuk kehidupan dunia, kemewahan dunia, puasa kita pengen kaya, puasa apa tuh? Ada puasa kaya itu. Terus sholat kita pengen jadi hidup kita mewah atau senang di dunia. Zikir kita zikir yang banyak biar jadi pejabat atau apa. Nah ini kan yang tujuan niatnya adalah keduniaan. Ya, fa innahu la khairalahu fihi bil kulliyah. Karena maka sesungguhnya itu semua nggak ada kebaikan buat dirinya sama sekali. Ya nggak ada kebaikannya buat dirinya. Ya, li annahu, karena sesungguhnya la naf'a fi dzalika li sahibi. Nggak ada manfaat buat orang yang ngerjain. Ya, lama ya tabu alaihi minal ismi fi. Ya, tatkala di mana bisa jadi akan timbul malah dosa. Bisa jadi timbul dosa saat kita melakukan sholat itu karena ngarep dunia. Bener lagi manfaat,
bisa jadi malah timbul dosa yang diniatkan bukan untuk Allah, tapi diniatkan untuk dunia. Gak ada manfaat sama sekali buat orang yang ngerjain, bahkan kata beliau bisa jadi malah dosa. Ya, ngerjain sholat puasa karena keduniaan, ya bisa jadi. Wala digoiri, apalagi buat orang lain, kan gak ada urusannya sama orang lain. Ya, la yata'adda nafuhu ila ahadin, nggak ada yang bisa rasain manfaatnya orang satupun. Kan gak manfaat tuh orang yang kita yang ngerjain. Ya, kita sholat puasa niat kita bukan untuk Allah tapi untuk dunia, itu nggak manfaat buat kita. Ya, bahkan ya kalau dibilang ada manfaatnya kali buat orang, ya kagak ada. Kan orang nggak berasa apa-apa. Kalau tadi masih mending, walaupun nggak diniatin kepada Allah tapi manfaat. Misalnya tadi kalau dia nggak ngomongin nggak ke ria, misalnya orang sedekah ria, ya walaupun nggak manfaat buat dia, tapi kan orang yang disedekahin manfaat, dia bisa bayar sekolah misalnya, terus jadi lulus, masih mending gitu, ada manfaat. Nah kalau sholat ria buat dia aja nggak manfaat, ke orang apa ada manfaatnya? Gitu. Ya, ini makanya lebih-lebih beliau mengatakan kalau urusan sholat, puasa, zikir yang maksud tujuannya bukan Allah tapi dunia, ini habis-habisan. Dikatakan la khaira lahu fihi bil kulliyah, nggak ada sama sekali kebaikannya. Ya, itu Allahumma, tapi dia ngomong gitu, Allahumma, ya Allah, illa kecuali ayah sulah lihadin bihi iktida'un fidalik, kecuali ada yang terjadi, misalnya ada seseorang meneladani dia terus ngerjain. Iya, saja tuh orang sembahyang rajin banget, cakep banget, akhirnya orang ada yang ngikutin, akhirnya sembahyang rajin gitu. Ya, kecuali yang begitu masih mending itu ada manfaatnya buat orang, tapi kan itu kayaknya jarang sekali. Ya, kata dia gitu, kecuali ada nih manfaatnya sedikit, misalnya apa, ada orang yang meneladani gitu, dia sholat ataupun baca Qurannya cakep, orang akhirnya rajin baca Quran gara-gara ngelihat dia, padahal dia niatnya dunia, tapi orang jadi ada yang meneladani. Itu bisa jadi, tapi itu kayaknya jarang gitu ya. Nah itu tentang masalah bab niat gitu. Lalu wa ma warada fis sunnah, adapun apa yang diinginkan atau keterangan-keterangan dalam sunnah, wa kalamu salafi min tasmiyati hadil makna binniyah, dan perkataan ulama-ulama terdahulu salafus sholihin ya menamakan ini dengan makna niat, ya pakasirun jiddan, banyak sekali ya makna niat. Wa nahnu nazkuru ba'daha, kami hanya menyebutkan sebagiannya. Kama kharaja Imamu Ahmadu, seperti dikeluarkan Imam Ahmad An-Nasai min hadisi Ubadah ibni Samit gitu. Banyak lagi, minggu depan aja kita lanjutin sampai sini aja insyaallah ya. Ya hadirin bi hadratin Nabi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وفعنا بنا حمدا يا ربنا حمدا يا ربنا حمدا مرحمنا والحمد لله وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.